Bismillah.
Lai terangah di luar bapak, ibu-ibu? Alun mulai lah terangah ha. Masya Allah, luar biasa. Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam alladzi akhrajan nas minadh-dhulumati ilan nur wa yahdihim ila siratal mustaqim, amma ba'du. Puji dan syukur selalu kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah biidznillah wa qadarullah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala sampai ini malam kita masih diberikan umur panjang, alhamdulillah. Sehingga dengan nikmat umur tersebut kita bisa datang ke rumah duka mencalian mukonan sabah hatinan rusuh dalam rangka bertakziah seluruh warga PWB, hampir lupa dah, Persatuan Warga Batu Banyak. Alhamdulillah kita datang, kita hadir pada malam ini berbagi duka. Mudah-mudahan ini menjadi ladang amal bagi kita di sisi Allah hendaknya. Salawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang sama kita muliakan, yang sama kita hormati Bapak Ibu, para pembina, para penasehat yang hadir pada hari ini. Alhamdulillah bersama-sama kita. Ini adalah kekuatan kita. Kalau bersatu kita insya Allah teguh. Mudah-mudahan persatuan yang judulnya saja PWB, persatuan. Jadi mari kita jaga selalu agar kita mendapat yang namanya rahmat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang sama kita hormati Bapak Ibu pengurus PWB yang hadir, rahimakumullah. Bapak Ibu seluruh warga, terutama keluarga yang dalam hal ini Allah memperlihatkan tanda-tanda kekuasaannya kepada kita. Karena semua itu tidak bisa kita elakkan dan tidak bisa kita hindarkan. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, pertama kali kita mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum minal aidin wal faidin. Mohon maaf lahir dan batin karena kita beberapa hari yang lewat telah melaksanakan ibadah Idul Fitrah. Jadi mudah-mudahan kita kembali kepada fitrah, kembali kepada fitri kita, karena kita telah selesai melaksanakan ibadah Ramadan dan Qiyamul Lail. Semoga seluruh amal ibadah yang kita lakukan diijabah di sisi Allah Subhanahu wa taala hendaknya. Kemudian seluruh kealfahan dan kekilafan kita berharap semoga Allah ampuni kita bersama hendaknya. Kemudian yang kedua, bicara masalah maut atau kematian, ada beberapa hal. Pertama sekali yang berkenaan dengan almarhumah Bapak Ibu, almarhumah yang telah mendahului kita bulan Ramadan kemarin, Pak. Bulan Ramadan, Masya Allah luar biasa. Sehari sebelum Lebaran, luar biasa. Bulan maghfirah, bulan ampunan. Jadi luar biasa. Yang wafat, yang meninggal di bulan Ramadan itu sudah mendapat
jaminan ampun dari Allah Subhanahu wa taala. Karena memang Rasul menyatakan pesan Allah melalui Rasulullah seperti itu. Sempat beliau puasa? Enggak ya? Yang jelas beliau di bulan Maghfirah, kemudian hari fitrah, dan sekarang kita takziah di bulan Syawal. Kan luar biasa. Beliau masih dalam suasana yang namanya ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi nan mandiang nangko, beliau sudah selesai urusan, jangan beri beban, jangan beri masalah. Karena urusan beliau dengan kita, dengan Allah itu sudah selesai. Jadi kita sebagai yang ditinggalkan tidak lain dan tidak bukan adalah mendoakan. Inilah yang disampaikan Allah, kullu nafsin zaikatul maut. Setiap yang hidup, setiap yang bernafas, yang berjiwa, yang hidup pasti merasakan yang namanya kematian. Maka untuk menghadapi kematian itu, faman kana yarju liqa'a rabbih, siapa yang ingin ketemu dengan Allah, dengan Tuhannya, falyaman amalan solehan, maka harus beramal soleh. Baru masuk poin yang kedua. Inilah kita. Jadi yang mandian nangko sudah selesai. Kata Rasul, yattabi'u maitun salasun. Ada 3 yang mengiringi jenazah tak kala meninggal dalam keadaan normal, menghadap kepada Allah sampai ke pintu kubur. Yang pertama ahluhu, keluarga. Bu, lihat terang bu. Dia adalah tadanga soro dah. Kalau ada ragu boleh bertanya bu. Kalau ada yang ragu, karena kita biasa tanya jawab. Kalau dalam kajian tuh biasa saja itu. Yang tidak boleh kan khutbah Jumat. Ada 3 yang mengiringi jenazah ke pintu kubur tak kala meninggal dalam keadaan normal. 1 ahluhu, keluarga, handai taulan, sanak famili, orang kampung, anak baranak, bakoh, babisan, sarato. Kalau daerah Papua itu orang 5 suku. Gitu. Itu ikut mengantarkan kita. Yang kedua, wamalhu, harato. Ada mobil pergi, motor pergi, sama semuanya. Fayarji'u isnani, 3 yang mengiringi kita ke pintu kubur, 2 kembali pulang. Yang mana kembali pulang itu? Kata Rasul, ahluhu, keluarga, orang ramai tadi itu, seluruh masyarakat yang ikut mengantarkan kita balik pulang. Kemudian siapa lagi kembali pulang? Wa maluhu, harato, yang ikut banyak tadi itu. Dan pesan Rasul, wa yabqa wahid, yang kekal hanya 1. Yang mana itu? Wa amaluhu. Ini. Jadi pesan terakhir Rasul, yang kekal bersama kita menghadap kepada Allah, yaitunya amal soleh. Amal. Amal itu ada 2, ada amilus solehah, amal yang baik, karajo yang baik, ada amilus sayyi'ah, karajo yang tidak elok. Tapi yang Allah terima secara baik adalah amal soleh. Inilah dalam Al-Kahfi 110 itu. Faman kana yarju liqa'a rabbi falyaman amalan solehan. Amal soleh. Bapak Ibu hadirin jamaah takziah. Jadi takziah aku sebenarnya memang agak kurang bagalak-galak. Kayak gitu. Jadi menghibur tuh sebenarnya tidak harus galak-galak doh. Datang awak ke rumah duka itu itulah hiburan tuh. Ikui awak marasuan yang dirasukan oleh orang-orang teman-teman kita yang dalam kondisi yang diuji, yang berduka itu sudah hiburan. Makanya apalagi kalau ramai awak datang, itu sanang banah keluarga itu. Hilang yang tadi itu, yang rasa sedih, rasa berduka, maka terbagi dengan datangnya kita. Makanya oleh sebab itu Bapak Ibu, pertahankan hal-hal yang seperti ini adalah sangat luar biasa. Apalagi tadi sudah kita awali dengan amal soleh.
Nah, jadi hebatnya di PWB ini, di warga persatuan kita ini, ada ilmu, ada amal. Ada amal, ada ilmu. Nah, tadi kita sudah dihantarkan dengan amal. Amal soleh. Ada dengan istighfar, ada dengan khotaman, ada dengan tahlil, ada dengan tutup dengan doa. Kemudian yang keduanya di sekarang adalah ilmu. Nah, itu kan luar biasa itu. Hebat. Nah, jarang yang seperti ini. Mohon maaf Bapak Ibu, bukan memuji, enggak. Karena memang yang kita lihat seperti ini. Kadang-kadang kalau takziah, ceramah, selesai pulang gitu. Paling sambutan gitu kan. Nah, sekarang kita enggak. Ada zikirnya, ada khotamannya, ada tahlilnya, kemudian ada doanya, dan ditambah dengan kajian. Nah, ini ilmu. Itu luar biasa. Bapak Ibu jamaah. Kemudian yang kedua, yaitunya bagaimana kita sebagai yang akan mengikuti jejak langkah almarhumah. Ini salah satu hikmah dari doa ziarah kubur. Bapak Ibu, Bu, lain terang nggak Bu? Lain. Dan yang saya Bu lain hilang sana. Ya tadi ribuit dalam boleh, kini ni yang boleh lah itu. Ya. Jadi hikmah salah satu assalamualaikum ya ahlal kubur itu belum selesai Bapak Ibu. Belum selesai itu. Keselamatan atas kamu wahai ahli kubur. Lanjutannya yaghfirullahu lana walakum. Semoga Allah mengampuni kami. Kami itu kita yang datang ziarah kubur ke sana itu, yang ikut mengantarkan jenazah almarhum atau almarhumah. Kemudian antum salafuna wa nahnu bil athar. Nah, itu dia. Kamu mendahului kami akan mengikutinya. Jadi ingat itu. Jadi ibarat main julu-julu lah gitu. Kalau kini mungkin awak menerima, besok kawan loh. Kalau kini kawan menerima, besok awak loh. Dan memang itu sunatullahnya memang seperti itu. Kalau kini awak takziah ke rumah kawan, bisa jadi besok pagi, lusa atau berikutnya orang akan datang ke rumah kita untuk takziah. Dan itu tidak tertutup kemungkinan. Inilah yang disampaikan Allah di dalam Al-Quran, yaitunya surah Luqman 31-34, bahwa Allah menyatakan usia berapa, umur berapa, di mana saja, wa mata dari nafsun bi ayyin ardin tamut, kamu akan wafat, kamu akan meninggal, kata Allah. Itu adalah rahasia Allah. Oleh sebab itu, yang harus awak karajuan Bapak Ibu sesudah lebaran kau kan gitu. Tu nomor lu. 1. Pak, lah salah saya awak rayo kau. Alah, nanalah lah yo, nanalu no yo. Lanjutan. Bagi yang sedang, bagi yang belum. Yang harus awak karajuan, amalan pasca lebaran, pasca Ramadan. 1. Laksanakan ibadah puasa sunnah. Di antaranya yang daki Jawa kini ko adalah sunnah, puasa sunnah Syawal. Bagi yang Allah, syukur alhamdulillah. Bagi yang sedang, lanjutkan. Bagi yang belum, masih ada kesempatan. Karena kata Rasul, puasa Syawal itu sangat luar biasa. Sia yang puasa Ramadan, kemudiannya puasa Syawal, itu sama dengan pahalanya dia puasa 1 tahun penuh. Akan luar biasa tu Lepana ibu mencoba puasa 1 tahun penuh alah lun. Cobalah. Kalau ndak Syawal, Syahrul Ramadana
Sia yang puasa Ramadan, thumma atsba'ahu sita min Syawal, kemudian diikutinya, diiringnya sita min Syawal, 6 hari puasa di bulan Syawal, faka'annama saimud dhahri, seolah-olah dia puasa 1 tahun penuh. Luar biasa. Itu hadis Bapak Ibu, kata Rasul. Maka dalam pandangan ulama tafsir, ada yang dikatakan puasa 1 tahun itu sama dengan kita puasa 1 bulan Ramadan. Jadi puasa Ramadan itu kelipatannya 1 tahun. Dan puasa 6 hari itu nilai pahalanya 2 bulan. 10 tambah 2 kan 12. 12 bulan kan 1 tahun tuh. Tuh dalam pandangan ulama tafsir. Jadi oleh sebab itu teknis pelaksanaannya tasarah dia awal Syawal jadi jua, tengah-tengah jadi jua, di akhir dah yo bahadoh. Oh di awal kau masih ramai sibuk pai hari raya baru. Kadang awak berkunjung ke rumah kawan. Di dangannya beko makanan minuman kan dah enak pula. Mencicipin makanan itu kan hukumnya juga, menghormati tamu itu kan juga hukumnya wajib. Gitu. Maka boleh, ndak apa-apa, nanti saja di tengah-tengah. Ndak ada orang barayo kawan ke tempat awak dalau do rayo. Mulai. Atau ndak jo nanti di akhir Syawal ndak ya bahadoh. Selagi di dalam bulan Syawal insyaallah boleh. Ya Bapak Ibu ya, jangan sampai tinggal. Kemudian puasa Syawal tu jangan awak saja. Beko ibu-ibu, apa ju ibu sebeko. Anak awak bawa. Ya kami memang belum. Rencana sesudah ini kita mulai start dengan keluarga semuanya, seluruh anak. Karena sebelum dia masuk ke dalam pondoknya, ke asramanya, Syawal dulu rumah. Karena nanti kalau di pondok belum tentu. Jadi mulai ajak bapak-bapak kalau puasa ajak istri awak. Kalau istri seorang, kalau dua ajak istri keduanya. Kalau ibu mah mana tahu kan? Kan istri-istrimu li azwajika itu jamak di situ tuh. Ya ajak istri kita. Jadi jangan sampai awak saja. Kalau Allah ayah dan ibu ajak anak. Karena sarugo itu bukan hanya milik orang tua-tua saja, tapi milik bersama. Hati-hati itu. Jadi ajak semuanya. Kadang-kadang kawan awak bawa bagai. Kau perlu jagoannya. Dah sahur belum? Sahur kok. Puasa Ramadan kalau selesai Syawal. Oh iya dah. Gitu. Saling mengingatkan untuk kebaikan. Jam 3 jam sampai itu kirimlah. Kondak telepon dia. Kalau ada yang tak bawa dia awak, itu sudah man sanna fil islami hasanatan. Sia yang berbuat kebaikan di dalam Islam, dia mendapat pahala, dan pahala orang yang mengikutinya tanpa mengurangi pahala orang yang mengikuti tersebut. Luar biasa. Ini amalan setelah pasca lebaran atau selesai hari raya Idul Fitrah ini. Jangan sampai tinggal Syawal. Yang kedua, Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Lah mencelik jam Bapak nampaknya tu mah. Dak mencelik, boleh mencelik jam tu. Karena tak boleh dari 30 menit. Nanti kalau tanya jawab boleh. Yang kedua, jangan sampai lupa yaitunya salat. Nyo kadang-kadang selesai puasa sembahyang tinggal. Yo kau masaji ndak doh. Ada tampai ambo sikon ndak doh. Sikon lahir ramai juga tarui gitu kan. Ndak tampak puncak masaji di nyola doh. Balah kecewa. Kok diangguin ke rumahnya dah mungkin lah dah. Oh bulan Ramadan dah tangguang dah. Oh basinci kinci dibuat itu ramai panuh masjid itu. Hilang Ramadan, selesai Ramadan, datang hari raya dah selesai sudah. Selamat tinggal rumah saji. Tinggal yang camat-camat selanya. Nasi pangka saja tinggal dah. Jadi sebab itu tetap salat jangan sampai tinggal.
Apalagi salat. Salat itu Bapak Ibu menentukan situasi kondisi awak di hadapan Allah. Ini salat jangan sampai tinggal. Tolong sekali lagi bapak-bapak, ibu-ibu jamaah, kadang-kadang kan biarlah nyanyi anda ada. Oh nyeleneh ada orang mumpe bagai, oi kaji sembahyang ke sembahyang saya mah bantu anda do yang lain saya. Sadang lidingian tarui salat ko lain dak juga, lidingian tarui. Lima katu dingin sehari semalam tu azan masjid tu lain dak juga. Kadang-kadang rumah lah lanci-lanci aja rumah masjid. Lah ada ke masjid rumah Ya Allah, bapak ibu, sabananya beruntung sangat kalau awak rumah dakik je rumah saji. Malompe bisa datang ke rumah saji. Alasan awak besok di akhirat. Cubalah. Alasan awak besok di akhirat apa? Rumah dakik masjid. Suara azan tak dengar. Badan sehat, awak kuat, badan gadang. Hari elok. Ndak ada yang menghalang doh. Ndak ada sakit doh. Makanya dalam neraka itu nanti saling bertanya itu. Masalakakum fi sakar. Yang menyebabkan kamu masuk dalam neraka sakar. Jadi orang sarugo pai silaturahmi besok ke neraka. Ndak ada kawan awak doma. Awak kan sama PWB dulu. Cari ada soalan lah. Yang datang neraka tu tu. Masalakakum fi sakar. Yang menyebabkan kamu masuk dalam neraka sakar. Sarantak menjawab, qalu lam naku minal musallin. Dulu, tu dulu tu bila? Di dunia aku. Kami tak solat. Rumah kan dekik rumah saji Jannatul Mukmin. Jumpa haji ya. Jannatul Mukmin. Iyo rumah lain dekik rumah saji. Balanci-lancian rumah kami rumah saji itu. Tapi kami tak datang ke surau tu do rumah saji itu do. Oh gitu ya yo. Coba bayangkan, tidak ada alasan awak bu ibu. Jadi oleh sebab itu tolonglah sekali lagi, minta tolong kita, jangan sampai solat tinggal. Di masa saja awak sasibu saja karajo, saparah saja idui awak, solat jangan tinggal. Sampaian ke anak-anak awak, ke cucu-cucu awak di rumah itu satu Allah. Pelihara dirimu kata Allah, keluargamu. Jadi kalau Allah awak solat, ayah jom mandi, anak-anak jangan sampai tidak solat. Bapak ibu jamaah rahimakumullah. Jadi oleh sebab itu, karena solat adalah menentukan kondisi situasi kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Syukran Bapak. Jazakallah khair. Iko menyuruh minum tu nyuruh berhenti mas itu kah? Masya Allah luar biasa. Iko panitia aku pandai warna nampak aku. Bantu beda lah tu, dua lah tu. Ya Allah. Baik. Bapak Allah kau masuk alun. Baik sedikit lagi. Allah berapa ini kameramen? Tanya dulu ke Ajubirwa itu kan. Kalau lebih setengah jam tu nyong kode itu Ajubir itu. Baik, jadi yang kedua yaitunya solat, jangan sampai tinggal. Kenapa? Mohon maaf Bapak Ibu, mohon maaf sekali lagi mohon maaf. Solat kalau tinggal model saja hebat awak hidup di dunia kau, ndak ada arti dalam pandangan Allah. Ndak ada artinya. Lai kayu awak, harta banyak, pangkat jabatan tinggi, anak bini banyak, harta menumpuk dan segala macamnya. Kalau ndak solat, ndak ada arti. Coba bayangkan Bapak Ibu, andaikan kita ndak ada uang untuk pergi haji dan umrah, masih dianggap sebagai orang Islam. Tidak ada, kadang-kadang kita bayar zakat, kadang tidak. Kita masih dianggap sebagai orang Islam. Kadang puasa tinggal, masih dianggap sebagai orang Islam. Kalau tidak sholat Bapak Ibu, kita dianggap kafir. Itu tidak ada itu ceritanya itu. Man taraka sholat faqad kafarah. Sebuah Bapak Ibu yang ahli bahasa Arab, ada qad di sana, ada taukid itu.
maka sungguh dia telah kafir. Jadi tidak ada tawarnya. Maka oleh sebab itu Rasulullah bajale-jale jo anak kandung seorang. Fatimah, solat sayang. Saya Rasulullah tidak bisa menolong kau nanti di akhirat kalau engkau tidak solat. Rasul jo anak kandung seorang. Bisa saja Rasul ngomong, Fatimah tenang saja, nanti di akhirat ada papa, ada papi, ada ayah. Bisa kan? Bisa. Tidak ada yang tidak bisa bagi Rasul. Karena Rasulullah itu adalah Habibullah, manusia yang terdekat dengan Allah. Coba baca dalam hadis qudsi itu, laula Muhammad, jikalau bukan karena engkau ya Muhammad, kata Allah, aku tidak akan ciptakan langit dan bumi ini. Jadi Rasulullah tidak ada tandingannya Bapak Ibu. Yang kedua, ya Muhammad, nama saya, namaku tidak akan disebut oleh hambaku kalau nama engkau tidak terbawa ya Muhammad. Di mana itu Bapak Ibu? Dalam syahadat. Maka ada syahadat tauhid, ada syahadat Rasul. Tidak sah syahadat seseorang itu kalau hanya satu. Jadi Rasulullah itu tidak ada tandingannya. Begitu dekat dengan Allah. Tapi ternyata apa yang beliau sampaikan? Salat. Jadi oleh sebab itu, mari kita, anak-anak kita, keluarga kita, jangan sampai mereka itu meninggalkan salat. Jangan meninggalkan salat, mengabaikan saja tidak boleh doh. Mengabaikan salat saja tidak boleh doh. Nyo kadang-kadang perlombaan ko, pertandingan ko, kalau tidak menjalankan tuasa, tidak wandoan doh. Dek siko doh tempat lain banyak tuh. Sahabi magharib lewat isyah tagilia, beko pulang lama-lam lo, subuh lalu lo. Awak sebagai orang gaya aniang-aniang saya. Coba bayangan itu. Betapa kita zalimnya. Jadi oleh sebab itu mari salat jangan sampai diabaikan. Karena itulah yang akan menyelamatkan, kata Rasul, awwalu ma yuhasabu bi 'abdi yaumal qiyamah as-shalah. Salat yang pertama kali. Kemudian yang terakhir yaitunya bahwa apa amalan pasca lebaran ini, pasca Ramadan yang harus kita lakukan, yaitunya selalulah kita dekat dengan Al-Quran dan jaga silaturahmi. La yu'minu, tidak dikatakan orang yang beriman, kati'urai, orang yang memutuskan hubungan silaturahim. La yu'minu, coba bayangkan Bapak Ibu tuh. Begitu kata Rasul. Jadi kok karibui, kok babeda padape ewa dalam Islam boleh. Baralah mau 3 hari. 3 hari kok karibui, kok bercakap dah aduh. Suami isteri bercakap di rumah, bercakap lah. 3 hari boleh hanya. Hari yang ketiga tu elok lagi. Yang namanya suami isteri kemana macam-macam, pakaro anak lah, pakaro kepiang lah bagai, pakaro sao lah bagai, macam-macam lah gitu kan. Hari pertama ribui, hari kedua pikir lagi, hari ketiga balik. Sia yang mengucapkan salam yang pertama itu yang terbaik dalam pandangan Allah dan Rasul. Ndak ini kan pertama dulu, ini non salah. Tu nama egoisme namanya tu. Ndak perlu mencari salah benar situ doh. Sia yang pertama. Mungkin papa dulu kan. Assalamualaikum. Allah tu. Jawek dari jawek di bini awak tu terserah deh. Tu Assalamualaikum tu. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Jadi oleh sebab itu, maka kalau ada juga kita dalam masyarakat yang namanya perbedaan pendapat, biasalah gitu kan, sampai karajo berbeda pendapat, selisih selangsang keto, ya 3 hari. Hari yang ketiga tu harus dan wajib hukumnya untuk kita saling tegur sapa. Karena jangankan Nabi dan Rasul, Allah saja al-afu, maha pemaaf. Iku kadang-kadang kan letak putih tulang ambon dalam kubur dak akan memaafkan sianu do, sianyo. Sianyo. Memang awak sia loh. Itu gitu.
Enggak boleh kayak gitu, enggak boleh. Jadi mari kita saling maaf memaafkan. Jadi konsep dalam Islam tuh Bapak Ibu hebat. Contoh dalam salam. Salam terakhir tuh, Assalamualaikum. Beliau tuh nak minta, tapi awak mau lagi ya. Assalamualaikum. Kan kita mengucapkan salam. Keselamatan atas kamu. Warahmatullahi wabarakatuh. Abeku nyobale, ndak lo awak minta terus. Assalamualaikum. Nyucapkan salam kau awak. Kan hebat itu. Jadi satu saja di dalam ibadah itu kita ambil ma'rifatnya, nilai-nilai tauhidnya itu luar biasa itu. Satu saja, salam saja baru tuh. Apalagi kalau dari awal niat itu karena Allah. Ini salat itu karena Allah. Apalagi kalau nampak musuh, nyuri juang tuh, amur sekolah, nyuri amur sekolah salat. Habis kau tu salam kau bah. Apalagi kalau tapaso masbuk, tapaso dah kayak beliau tu, kacau. Tu bah salam, tu tak baca lihat dah. Assalamualaikum. Enggak mungkin tak melihat. Enggak sah salamnya. Salam pertama itu ke kanan itu wajib hukumnya. Nah, jadi sebab itu mari jaga jangan sampai hubungan silaturahmi Al-Quran jangan sampai jauh dari awak, dari keluarga. Karena Al-Quran adalah akan mampu memberi syafaat kepada kita, anak kita. Bapak Ibu, kalau ada anak awak 3, seorang saja jadikan dia penghafal Al-Quran. Kau tak kasih doa. Kau ada 5 anak awak titipan Allah, jadikan 1 saja jadi. Lado 5 anak dia di Allah, inginnya barah, 2 boleh. Akan perlu kita pertanyakan itu. 1 saja. Dalam riwayat anak yang hafizul Quran itu dalam riwayat ada 10 derajat, 10 tingkatan, 10 orang yang mampu diselamatkan. Contoh, ayah, dia ayah sia. Kakek, dia kakek. Nenek, apa? Buyut, dia buyut. Aitong salah tu, 10 diselamatkan oleh hafizul Quran anak cucu awak. Ndak sanang awak tu, nanti di akhiratnya akan mengalungkan Al-Quran. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah li ashabi syafaat. Waduh, Bapak Ibu, ndak ada nak menolong besok di akhirat. Ndak ada nak menolong. Maka syafaat Al-Quran, syafaat anak-anak soleh. Jadi tolonglah sekali lagi Bapak Ibu, kita sama-sama. Kita juga seperti itu di rumah, bertekad, berniat. Jadi mohon doanya Bapak Ibu, anak-anak kita, jangan anak kita semuanya, para penghafal Al-Quran, semoga mereka itu istiqomah selalu dengan Al-Qurannya. Alhamdulillah cucu Bapak ini baru 10 juz baru. Targetnya 30 insyaAllah. Tidak lebih dari itu, karena memang juz 30 Jumat, tidak ada lain. Jadi tolong sekali lagi Bapak Ibu, jadikan anak awak darah daging awak akan diminta pertanggungjawaban nantinya. Akan diminta 50 tahun hidup, 60 tahun hidup, kemana saja kamu pergunakan, apa yang kamu lakukan anak-anakmu di rumah. Ingat itu. Tuh yang 3, yang PMP awak, yang HP awak, itu racun bagi anak-anak tuh. Hati-hati. Jangan terlalu berlebihan. Jangan diracuni anak awak. Mereka itu sedang fitrah, sedang suci. Nah, ini adalah panggilan moral bagi kita bersama supaya kita selalu istiqomah. Istiqomah itu susah Bapak Ibu. Ndak payah doh. Ndak taluk di awak, ndak bisa di awak agian ke kawan. Sarankan hal lain. Itu caranya. Tapi kalau bisa di rumah awak, alhamdulillah rancak banah. Nah, gitu. Jadi ini adalah motivasi bagi kita dalam rangka kita untuk bagaimana selalu bersama-sama di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena akhir surah Az-Zumar itu kayak gitu Bapak Ibu. Awak ingin bersama-sama. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati dzumara. Awak ku orang beriman, orang bertakwa nanti berombong-rombong, bersama-sama ke dalam surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Baik, demikian saja. Mohon maaf Bapak Ibu,
dalam penyampaian nambo tadi kok kurang lama manihi racik bawang dek kurang alu hirono picik dek kurang kuni atau masakan talambiah mata, maafkan nambo tentang itu. Lain dimaafkan Bapak Ibu hadirin. Alhamdulillah. 1 menit. Ada yang kabar tanya? Boleh. Kalau ndak awak tutui. Ada kemaka lontong kok. Ini kadang-kadang dulu bagaimana. Kalau tidak kita tutup. Jadi mungkin selama ini kadang-kadang dalam Jumat, kadang dalam wirid, kadang dalam kajian yang salah, yang tidak pada tempatnya, saya dari lubuk hati yang dalam, karena ini adalah masih di hari fitrah, di hari suci, minal aidin, mengucapkan taqabbalallahu minna wa minni wa minkum. Semoga Allah ampuni kita dan terima seluruh amal kebaikan yang kita lakukan hendaknya. Kita berharap almarhumah yang telah mendahului kita, semoga Allah ampunkan kesalahan dan kealfan beliau hendaknya, dan seluruh amal soleh yang beliau lakukan, anak-anak yang beliau tinggalkan, semoga menjadi anak yang soleh, dan seluruhnya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ila liqa fastabiqul khairat wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan segala yang ada akan kembali padanya. Bila waktu telah memanggil, teman sejati hanyalah amal. Bila waktu telah berhenti, teman sejati tinggallah sepi. Tadi kata Pak Ustadz dalam suasana Idul Fitri dan membawa kabar atau ikut berduka datang ke keluarga ini, keluarga ini dengan kata diawali dengan kami Bila waktu telah memanggil, teman sejati